uqdatan min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Ibu Artis Yaya Mariana SPDSW selaku Kepala Sekolah UPT SD Negeri 167 Gresik. Yang saya hormati Ibu Ike Vera Megawati SPD selaku JGP Angkatan 10 sekaligus pemateri hari ini. Yang saya hormati Ibu Dewan Guru beserta staf UPT SDN 167 Gresik. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini dengan selamat, sehat, walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat berkumpul kembali di UPT SD Negeri 167 Gresik dalam acara penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman destinasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 10. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ika. Sebelum menginjak acara demi acara, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai acara selanjutnya, dimohon Bapak Ibu semuanya untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan diri. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah UPT SD Negeri 167 Gresik kepada Ibu Artis Yaya Mariana SPDSW. Dipersilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrahli sadri wa amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Ike Vera Megawati, CGP Angkatan 10 UPT SD Negeri 167 Gresik. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf UPT SD Negeri 167 Gresik. Perkenankanlah pada hari ini, siang hari ini, selalu kita panjatkan rasa syukur kepada Ilahi Robbi atas rahmatnya, ridhonya, sehingga kita semua berkesempatan untuk hadir bersama-sama mengikuti diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat sampai hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, meski siang ini kelihatan agak terik dari biasanya, tapi tetap tidak menggugurkan semangat kita untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif CGP kita. Ini yang membuat saya bangga kepada Bapak Ibu semuanya. Plus untuk Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih karena dengan semangat inilah yang menjadikan kita SD kita akan semakin maju berprestasi dengan CGP Bu Ike Vera Megawati ini. Semoga memberikan pencerahan ke depan lebih baik, baik itu gurunya, muridnya juga prestasi. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan ini pertama kali saya di sini dalam rangka diseminasi budaya positif menyampaikan apresiasi yang luar biasa karena Ibu Ike Vera sudah menyiapkan bersama teman-teman semuanya dalam kebersamaan. Tiada kata yang saya bisa ucapkan selain rasa bangga yang tiada terkira. Kedua kalinya saya mengharapkan kegiatan ini nanti diseminasi budaya positif bisa dilaksanakan dengan baik oleh guru kelas juga guru mapel. Jadi kita semua bisa menyebarkan aksi positif ini mungkin dalam bentuk disiplin positif, budaya positif yang lain yang bisa kita perkenalkan kepada anak didik kita, baik itu di dalam kelas maupun kegiatan pembelajaran di luar kelas. Selain itu, kegiatan CGP ini nanti tidak berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Jadi ada kegiatan pendampingan individu berikutnya yang tentunya tetap akan melibatkan Bapak Ibu guru semua. Oleh karena itu, saya minta kerjasama yang baik, take apart, kolaborasi yang baik agar
acara inti yaitu penjabaran materi yang akan dijelaskan oleh Ibu Iko Vera Megawati SPD. Sebelum masuk kepada materi, izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun. Tebing tinggi di atas gunung, hati-hatilah bila berbagi. Rasa hati tak bisa berkunjung. Mari kita mulai materi hari ini. Kepada Ibu Iko dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita ice breaking dulu ya, biar nggak ngantuk, biar lebih semangat. Silakan untuk berdiri. Coba Bapak Ibu jenengan menirukan gerakan saya. Harusnya ini sudah bisa semuanya sepertinya. Tangan ke atas menggapai bintang, Tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan ke tangan disatukan. Oke, ya, saya coba kita ulangi sekali lagi ya, Bapak Ibu. Tangan ke atas, menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tangan ke depan bertepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk kegiatan hari ini yaitu dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman diseminasi budaya positif oleh saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di siang hari ini. Oke, membangun budaya positif dengan pembiasaan dan kegiatan rutin. Itu adalah tema yang saya ambil dalam kegiatan budaya positif. Latar belakang dari kegiatan ini adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Namun hal tersebut hanyalah teori kontrol. Pada dasarnya kita tidak dapat mengontrol siswa. Ya, nanti akan kita bahas selanjutnya. Tujuan dari pembelajaran yang telah dirancang adalah dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, kita di sini menggunakan paradigma baru. Ya, pembelajaran pada kurikulum Merdeka sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam serta kodrat zamannya. Guru bukanlah orang yang dapat mengontrol, ya, karena siswa memiliki kodrat alamnya masing-masing. Bukan teori tabula rasa yang seperti yang sudah kita kenal dari dulu ya, bahwa murid adalah kertas kosong dan kita menulisinya. Bukan seperti itu.
Murid adalah anak yang dilahirkan dengan garis-garis samar, di mana garis samar, di mana guru nanti bertugas untuk menebalkan garis-garis samar tersebut, bukan untuk menulisi, tetapi menebalkan garis samar. Garis samar seperti apa yang kita tebalkan? Yakni garis samar menuju ke arah yang positif. Sedangkan sekarang setiap anak itu dilahirkan dengan negatif dan positif. Yang kita tebalkan adalah di sisi positifnya. Lalu bagaimana yang negatifnya? Karena lahirnya sudah ada garis-garis samar tersebut, garis negatif, maka sebisa mungkin kita membiarkan garis-garis tersebut tetap samar sehingga tidak terlihat. Yang terlihat adalah garis-garis yang positif. Next. Tolak ukur dari keberhasilan kita yaitu murid mampu membuat kesepakatan kelas untuk dipasang di dinding kelas dan ditaati. Saya yakin Bapak dan Ibu guru semua sudah membuat kesepakatan kelas tersebut, dan diharapkan kesepakatan kelas tersebut selalu diingatkan kepada anak didik kita, kepada siswa dan siswi kita setiap sebelum pembelajaran untuk mengkondusifkan suasana kelas di saat kita melakukan pembelajaran. Peserta ini dapat mengaplikasikan nilai-nilai profil belajar Pancasila secara sadar dan berkesinambungan dalam proses belajar. Murid terlibat aktif dalam kegiatan sekolah dengan secara sadar mengamalkan nilai-nilai profil belajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Seperti apa pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid? Itu adalah pembelajaran kembali lagi berdiferensiasi, memberikan kita melayani murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid tidaklah sama. Next. Ada 8 poin yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, yang merupakan konsep dan inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh adalah keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Berikut ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada profil belajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sikapnya sudah muncul, yang kita munculkan pada anak-anak dengan pembiasaan dan pembelajaran setiap hari. Ya, seperti contohnya kita berdoa sesudah dan sebelum melakukan pembelajaran dengan pembiasaan sholat duha, ada sholat zuhur berjamaah, ada juga kegiatan kita istighosa di hari Jumat Legi. Yang kedua adalah kebinekaan global. Ya, ini anak-anak sudah bisa menerima temannya walaupun berbeda, dari suku yang berbeda, dari agama yang berbeda. Insya Allah mereka sudah bisa menerima hal tersebut dan bisa rukun untuk berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga adalah bergotong royong. Sudah pasti ini sering dilakukan anak-anak, baik saat kegiatan Jumat bersih, membersihkan sekolah, terus waktu kita ada kerja kelompok, di dalam kelompok tersebut mereka juga melakukan kerjasama. Baik di jam istirahat mereka juga bermain bersama. Yang keempat yaitu kreatif. Dengan guru-guru kreatif, insya Allah anak-anak kita sudah terbimbing dengan baik memunculkan kreativitas mereka, memunculkan ide-ide baru baik dalam pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima yaitu bernalar kritis. Untuk ini setiap hari di waktu pembelajaran kita sudah membuat mereka untuk berpikir, memecahkan
dalam berbagai mata pelajaran. Untuk yang keempat yaitu sikap mandiri. Saya yakin di setiap hari kita pasti selalu memberikan yang namanya evaluasi ya. Evaluasi tersebut sudah mengajarkan rasa mandiri kepada mereka, mengerjakan pekerjaan mereka sendiri tanpa harus meminta bantuan. Lalu yang terakhir, sudah ya, sudah. Untuk ini, untuk mewujudkan ini, kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, memperhatikan kebutuhan siswa. Nah, selama ini kita berpikir di sini ada miskonsepsi teori kontrol. Di situ ada gambar, itu gambar yang selama ini kita pikir dan mungkin juga sering kita lakukan. Yang di depan itu adalah, anggap itu adalah sebagai ilusi dia adalah seorang siswa. Sedangkan yang di belakang adalah guru yang merasa memegang kunci, dapat mengarahkan siswa, dapat membentuk siswa. Namun itu semua hanyalah ilusi, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Tidak bisa murid itu kita kontrol. Misalnya murid kita suruh A, dia melakukan A, walaupun dia tidak mau. Nah, itu adalah merasa gurunya, saya bisa mengarahkan siswa saya seperti ini. Tapi pada dasarnya itu hanya akan bertahan sebentar. Karena apa? Dia akan melakukan perintah dari guru tersebut hanya di waktu ada guru tersebut. Itu adalah teori kontrol. Di saat dia tidak ada guru tersebut, sudah beda lagi sikapnya. Tapi kadang guru ada yang merasa siswa saya seperti itu karena siswanya ada di hadapannya. Saat gurunya tidak ada, beda lagi sikapnya. Ya, ini adalah ilusi bahwa semua muatan positif efektif dan bermanfaat. Contohnya, misal siswa kita membuat suatu permasalahan, kita memanggil dan kita istilahnya menasehati, yaitu tadi hanya di depan kita, bertahannya hanya di depan kita, hanya sementara, karena kita cenderung ini ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita cenderung memaksa. Jadi mereka yang merasa siswa ya harus menuruti, tapi tidak ada kesadaran dari dalam dirinya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dari keempat ini hanyalah sebuah ilusi. Next. Nah, ini merupakan stimulus, miskonsepsi dari tadi yang saya contohkan. Dalam stimulus respon, seolah-olah orang lain itu dapat mengontrol, seolah-olah guru dapat mengontrol siswanya. Kita dapat mengendalikan sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi yang kita inginkan. Padahal pada teori kontrol itu bertolak belakang dengan sesuatu yang sedang kita kontrol sebetulnya tidak dapat kita kendalikan. Karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, kesadaran dari dalam diri, bukan orang lain. Sesungguhnya setiap orang berperilaku memiliki tujuannya sendiri. Kita harus memiliki suatu pola pikir yang lebih tertata agar kita mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh menjudge ya. Anak ini misalnya dia terlambat sekolah dia berbuat salah. Ia memang salah karena melanggar disiplin, melanggar tata tertib. Tapi saat dia membuat salah, pastinya dia mempunyai alasan sendiri kenapa dia berbuat salah. Harusnya guru menyelami hal tersebut, tidak langsung menghukum kalau dia salah. Terus kita pun harus memahami jika seseorang berbeda pandangan dengan kita serta tidak memaksakan pandangan kita terhadap orang lain. Karena setiap manusia adalah individu berbeda yang memiliki hati dan pikirannya di dalam tubuhnya masing-masing. Next lagi, Pak. Nah, ini adalah disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplin dari bahasa Yunani, asal katanya disiplin, memiliki arti
nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang paling dibutuhkan adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Imbalan atau reward itu hanya akan membuat itu hanya ekstrinsiknya, motivasi ekstrinsik. Mereka hanya akan berpikir saya akan berbuat lebih baik, berbuat baik, karena saat berbuat baik dan saya berhasil, saya akan mendapatkan reward. Bukannya dia ini berbuat baik karena dia menghargai dirinya sendiri. Reward itu hanya motivasi ekstrinsik, karena bila suatu saat dia tidak mendapatkan reward, maka dia akan menjadi orang yang gagal, orang yang berputus asa. Berikut merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh kebajikan institusi organisasi yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ini adalah kebajikan nilai-nilai baik yang ingin kita wujudkan agar siswa-siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila, menjadi manusia yang berhasil. Yang kedua adalah Info Primary Youth Program. Ini di Jenewa, Swiss pada tahun 97 kalau tidak salah. Nilai-nilainya meliputi nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen, dengan tujuan menciptakan manusia yang berhasil di masa depannya. Yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Ini adalah cara untuk bertahan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Coba Ibu, Bapak Ibu, apa itu kebutuhan dasar? Terima kasih. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau primer yang harus dipenuhi. Contoh makan, minum, pokoknya yang primer kebutuhan pokok. Ya, terima kasih Bu Novita. Ya, benar yang dikatakan bahwa Novita, kebutuhan dasar itu adalah hal utama yang harus dipenuhi untuk bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Nah, ini adalah kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti yang dikatakan Ibu Novita tadi, yaitu kebutuhan akan sandar, papan, dan pangan. Itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup dan harus terpenuhi. Yang kedua adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang atau love and belonging. Itu yang dapat, itu anak-anak, biasanya anak yang suka mencari perhatian, suka sekali mencari perhatian. Mungkin mereka tidak bermaksud gudok gurune, ya, tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja dia datang ke sekolah, di rumah dia tidak mendapatkan cinta dan kasih sayang yang dia butuhkan. Jadi di sekolah dia hanya berniat mendapatkan cinta dan kasih sayang itu
baiknya kita melayani hal tersebut. Biasanya tuh siswa seperti ini tuh kemampuan kognitifnya itu jauh, karena di rumah saja dia tidak mendapatkannya, di sekolah dia ingin mendapatkan dari gurunya. Setelah ini terpenuhi, maka dia bisa belajar dengan baik. Yang ketiga adalah kebebasan atau freedom. Freedom itu seperti ini. Kadang ada anak yang di dalam kelas dia bermalas-malasan, dia ingin keluar dari kelas, dia malas kalau disuruh duduk terus, dia sukanya jalan-jalan. Berarti siswa tersebut sedang membutuhkan kebebasan, rasa bebas. Yang keempat adalah kesenangan. Kesenangan, ya, kesenangan. Ada siswa itu yang apa ya, bermain, dia hanya ingin memberi kesenangannya. Kadang dia menggoda temannya, dia hanya ingin bersenang-senang. Walaupun hal itu salah, ya saya harapkan nanti di sini ada segitiga restitusi untuk mencari solusinya seperti apa. Yang kelima itu kekuasaan. Saya rasa ini sangat banyak sekali ya, banyak anak yang menunjukkan kekuasaannya. Ya, semisal kita, Bu, ayo sekarang ini pelajaran IPA, ternyata dia tidak membawa buku IPA. Dan pelajaran itu sudah pada saya. Sekarang diganti sama gurunya. Kalau gitu kita sekarang buka bahasa Indonesia-nya ya. IPA-nya kan masih dibukukan, nanti ibu ambil di ruang guru. Nah, dia merasa bu guru ini nurut sama saya. Dia masih merasa berkuasa sama saya. Bu guru nurut sama saya. Nah, itu berarti dia kekuasaan of power, dia merasa memiliki kekuasaan. Nah, ini ada contoh kasus ya Ibu. Ada beberapa contoh kasus. Coba nanti jenengan tebak. Siswa ini kebutuhan dasarnya apa yang berusaha dia penuhi? Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani gurunya. Nah, ini hanya satu kasus. Nanti dia ada beberapa respon, dan respon tersebut juga bermacam-macam. Jenengan coba nanti tebak, tentukan respon apa yang diberikan, kebutuhan dasar apa yang dia inginkan. Menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, next. Nah, yang jawaban pertanyaan, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Jadi menurut pandangan standar, si Dinda ini sedang memenuhi kebutuhannya tentang apa? Tentang kebebasan. Coba nanti jenengan lihat ya, nanti ada jawabannya di slide selanjutnya. Tebakan panjenengan kebebasan. Untuk yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kalau saya belajar tadi berarti apa Bu? Cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Berarti dia sedang merasa apa? Malu terus. Kebutuhan apa yang dia butuhkan, yang merasa dia penuhi, yang ingin dia penuhi. Kebutuhan tadi ada. Nah, ini kebutuhan secara yang pertama tadi katanya kebebasan ya. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga menurut panjenengan apa? Oh iya, nanti kita lihat jawabannya. Sekarang di tempat-tempat. Yang keempat, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin bu guru aja. Saya coba jawabannya adalah ini adalah jawaban yang benar. Ini guru tidak bersenandung ya, karena si Dindanya suka bersenandung, tetapi tidak diizinkan oleh ibu gurunya. Padahal
Yang kedua tadi betul semua ya, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, dia merasa malu. Dia membutuhkan apa? Kekuasaan. Yang keempat itu bosan. Kalau dia bosan berarti dia membutuhkan rasa bebas, kebebasan. Nah, ini adalah kebutuhan nanti jenengan identifikasi di kelas panjenengan sedanten. Nah, apakah ada siswa yang berusaha memenuhi kebutuhan ini? Dan bagaimana nanti kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk memenuhinya? Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Seperti tadi sudah saya mungkin sedikit ya, ada motivasi eksternal, ada juga motivasi internal. Kalau eksternal itu hanya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, makanya dia malu. Ya, buang sampah sembarangan, disuruh ambil, padahal dalam hatinya dia nggak mau. Tapi dia terpaksa melakukannya karena apa? Nanti kalau tidak nurut, dia akan dihukum. Dia akan merasa nggak nyaman dilihat banyak orang. Dan untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Seperti tadi, kalau nilaimu 100, nanti diberi reward, diberi hadiah ABC. Lah, dia itu tidak berfokus pada proses yang dia lakukan, tidak sungguh-sungguh melakukan itu dari hati, hanya termotivasi oleh hadiah yang diberikan. Dan bila suatu saat sekali saja dia mengalami kegagalan, maka dia akan merasa menjadi orang yang gagal dan sudah malas untuk melakukan hal yang belajar. Aduh, aku nggak bisa, sudah nanti juga nggak dapat hadiah. Nah, dia akhirnya gagal bukan dari motivasi dari dalam diri. Yang kedua ada motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan motivasi internal itu bukan untuk siapapun, itu adalah bentuk sebuah penghargaan kita menghormati dan mencintai diri kita sendiri. Semua harus lahir dari dalam hati penuh ketulusan. Next. Dan ini adalah perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita dan siswa kita hadapi. Nah, ini adalah perbedaannya. Di mana di antara ketiga ini yang sering jenengan lakukan? Yang mana kira-kira? Mana yang biasa panjenengan lakukan? Yang termasuk kurang jelas. Konsekuensi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, yang dalam menghadapi permasalahan siswa panjenengan biasanya yang sering jenengan lakukan itu yang mana? Dengan cara menghukum, memberikan konsekuensi, atau melakukan restitusi? Yang restitusi kayaknya. Berarti sudah sangat hebat itu. Begitu ya. Kita melakukan restitusi. Iya. Ya, ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, serta restitusi. Jika hukuman itu tidak direncanakan, terjadi secara tiba-tiba. Contohnya ada anak yang hari Senin dia tidak memakai atribut. Apa yang bapak dan ibu guru lakukan saat dia tidak membawa topi atau dasi? Nah, kira-kira apa yang panjenengan lakukan jika ada siswa tersebut? Ada siswa yang seperti itu. Waktu upacara tidak memakai dasi ataupun topi. Nah, ada yang silat
bersifat satu arah, hanya menjadi apa? Hanya menghukum murid. Nah, tidak ada solusi dari perbuatannya, merupakan hukuman fisik ataupun psikis. Yang kedua, konsekuensi. Nah, ini mungkin saya sudah saya juga di dalam kelas kan ada peraturan kelasnya, ada keyakinan kelasnya. Nah, ini konsekuensi itu apa? Kita membuatnya bersama, guru dengan siswa. Jadi peraturan tersebut dibuat bersama, disepakati bersama, baik peraturan maupun konsekuensinya. Namun murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia mendapatkan konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang terakhir adalah restitusi. Yang ketiga, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di restitusi itu kita menumbuhkan rasa kesadaran dirinya sehingga dia dapat menemukan atau mengakui kesalahan dan menemukan solusinya sendiri, sehingga suatu saat nanti dia tidak akan mengulangi hal tersebut. Next. Hukuman konsekuensi restitusi. Ini ada tebak-tebakan yang lain. Coba Bu Sari. Dari tadi hukuman konsekuensi restitusi, coba dengan tebak ini. Termasuk memberikan hukuman konsekuensi atau restitusi. Ya, terima kasih. Itu menurut saya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Itu menurut saya hukuman. Menurut Bu Sari ini adalah hukuman. Apakah ada pendapat yang lainnya? Nah, ada pendapat yang lain mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena datang terlambat ke sekolah. Konsekuensi. Ada dua tebakan. Itu hukuman atau konsekuensi. Nanti ada jawabannya. Nanti ada penjelasannya. Next. Semoga siapa yang mau menebak lagi? Apa ini? Menurut saya, kalau mengajak siswa yang sering datang terlambat berdiskusi mencari solusi, itu restitusi. Apakah ada pendapat yang lainnya? Nah, berarti ini restitusi ya menurut panjenengan. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menurut panjenengan? Hukuman. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Coba. Nah, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Sekarang kita lihat jawabannya. Oh, masih ada lagi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Coba kita lihat jawabannya. Masih ada lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Lanjutkan. Nah, ini adalah mencatat 100 kali karena terlambat sekolah. Itu merupakan hukuman. Yang kedua, mengajak siswa yang sering datang terlambat berdiskusi. Sudah pasti itu adalah restitusi karena mencari pemecahan masalah bersama. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker
Menggantikan kertas tugas, membersihkan tumpahan air itu adalah konsekuensi. Tidak mengenakan sepatu dan dia tidak boleh mengenakan sepatu seharian. Kenapa hukuman? Kenapa bukan konsekuensi? Karena itu membuat malu siswa juga ya. Jadi siswanya malu itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena itu dalam pelajaran PJO kamu mungkin di situ tadi sudah ada kesepakatannya. Jadi itu adalah konsekuensinya. Iya, waktu itu pelajaran PJO kalau datang terlambat disuruh lari mengelilingi lapangan itu termasuk hukuman. Nah ini adalah posisi kontrol. 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira kita ada di 5 posisi ini. Kalau saya yakin penghukum kita semua pernah ada di situ. Penghukum pernah. Saya bilang pernah itu apa? Semoga nanti setelah ini tidak ada. Karena kita pernah di situ, jadi saya harapkan setelah ini tidak ada yang di posisi penghukum. Karena dihukum itu tidak menyenangkan. Ya, saya harap setelah ini tidak ada guru yang berada di posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Rasa bersalah itu seperti apa? Misalnya ada jangan rame, jangan keluar kelas, nah kalian enggak kasihan sama saya. Kalau kamu keluar kelas, ini nanti temannya seperti apa? Bu guru masa ditinggal di kelas sendirian? Ya, sama dengan posisi teman, kamu gak kasihan sama bu guru nanti kalau bu guru ini ditegur sama ibu kepala sekolah. Ya, dia ada di posisi teman. Untuk pemantau, posisi pemantau, nah itu tadi masih berhubungan dengan yang pemantau itu berhubungan dengan kita lihat di dalam kelas yang sudah ada konsekuensi kesepakatan tadi. Yang paling baik kita besok semuanya bisa ada di dalam posisi manajer. Next, iya. Nah ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya 1 Bu, tapi ini ada beberapa percakapan itu menunjukkan di mana letak kita. Yang pertama ya, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang ada di posisi penghukum, guru yang ada di posisi penghukum, dia bilangnya seperti itu. Kamu selalu saja melanggar peraturan. Cepat berdiri di halaman selama 1 jam. Apa enggak keren itu nanti anaknya? Dan itu bukan solusi, karena nanti walaupun sudah dihukum seperti itu, nanti dia bisa melakukannya lagi. Lama-lama dia merasa sudah biasa dihukum, jadi ya sudah, tidak ada solusinya dan sikap anak tidak berubah. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Kamu sudah melanggar peraturan, ibu sangat kecewa dengan kamu. Jadi anak itu merasa kecil, merasa salah, merasa ya itu tadi tidak disayangi juga. Dia merasa bersalah karena telah membuat gurunya kecewa. Dia tidak merasa gurunya menyayangi dirinya, dan itu dapat menurunkan mental anak tersebut. Iya, dampak berdampak negatif pada anak tersebut. Next. Yang ketiga adalah posisi teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Sekali lagi ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini. Untuk posisi guru seperti ini, saya yakin semua siswanya sayang sama guru ini. Tapi semua harus ada batasnya, ada garis yang memisahkan. Ya, saya yakin kalau guru seperti ini semua siswanya sayang, karena merasa dibela, merasa disayangi. Tapi akibatnya juga tidak baik. Nanti anak tersebut akan merasa ketergantungan terhadap guru tersebut. Dia merasa mandirinya akan hilang, akan berkurang. Yang keempat adalah posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya.
Nah ini ada pemantau, ada solusi, tapi solusinya apa? Sepihak. Mungkin dia sudah membuat peraturan solusi sepihak, itu ada solusi hanya sepihak. Lanjut. Yang terakhir adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini nanti yang akan kita temukan pada segitiga restitusi. Dan pertanyaan-pertanyaan ini, posisi kontrol manajer itu dapat menumbuhkan rasa motivasi dari dalam diri, menumbuhkan kesadaran anak. Nah ini posisi kontrol, apakah saya monggo silakan ditebak. Bu ini dari tadi kepingin menebak, monggo. Ibu guru ini dalam posisi kontrol. Saya jauh sekali dengan Ya, sepertinya saya setuju. Rasa bersalah. Iya, menurut Mili, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah menimbulkan rasa kecewa pada anak. Rasa bersalah anak. Nanti guru muridnya merasa dari saya ini. Kalau gurunya, saya kecewa dengan kamu. Next. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar lah. Ini bapak dan guru ada di posisi mana ini? Gimana beliau? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, kalau saya ya tetap membuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nanti kita next dulu, nanti kita lihat. Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Pasti tahu semuanya. Nah, ini adalah di posisi manajer. Ayolah lakukan ini demi apa? Demi silakan. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah ini coba dari kalimat ini yang benar berapa Bapak Ibu? Benar semua? Alhamdulillah ya. Biarkan nanti kita semua berada di posisi manajer. Kalau masih berada di posisi pemantau, biasanya kita memang berada di posisi itu, pemantau dan manajer. Ya kita di dalam kelas, kenapa kok namanya keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa keyakinan? Kenapa bukan peraturan? Karena sudah melalui diskusi bersama katanya Bu Lili. sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, kalau keyakinan dibuat bersama-sama, kalau peraturan dibuatnya hanya sepihak. Coba kita lihat next. Kalau langsung ini, yes. Ini adalah proses keyakinan kelas yang pernah saya terapkan di dalam kelas, ya. Pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada kata negatif, tidak ada kata tidak. Tidak boleh mengganggu teman. Itu kata positifnya ada, saling menyayangi. Nah, sedikit saja agar mudah diingat kalau membuat keyakinan kalian. Jangan terlalu banyak, Bu. Nanti banyak-banyak juga lupa nanti. Lupa katanya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Saya yakin di antara 18 kelas yang ada di UPT 167 ini
dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas kita libatkan siswa. Siswa kita berikan apa? Kertas sticky note untuk membuat apa sih yang mereka lakukan, seperti apa yang mereka inginkan, keyakinan seperti apa. Dan ini adalah yang pernah saya buat dan membuat foto. Itu nanti dipersempit seperti apa. Jangan terlalu banyak dan harus menggunakan kata yang positif. Nah, ini kita sudah ke materi yang terakhir, insya Allah ya, ada segitiga restitusi. Merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada tiga tahapan dalam segitiga restitusi. Tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Dan apakah ketiga tahap ini boleh dibolak-balik? Itu ada pertanyaan waktu saya dalam menjalani pendidikan ini ya, dalam materi ini ada pertanyaan apakah bisa dibolak-balik? Dan jawabannya adalah tidak. Nomor satu, kenapa dia ada di bawah? Karena dia adalah dasarnya, fondasinya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu mengajak siswa untuk bisa kooperatif. Setelah dia bisa kooperatif, kita bisa menjalankan apa yang kedua dan yang ketiga. Nah ini sedikit banyak, mungkin dulu ya waktu itu ini saya lakukan menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita membuat anak-anak itu nyaman untuk berkomunikasi dengan kita. Jangan dipanggil langsung, kamu tadi mencari apa? Bla bla ya. Kita stabilkan dulu identitas supaya dia merasa nyaman, dia bisa berbicara dengan baik, dapat menyadari kesalahannya, dapat menyadari perbuatan yang dia lakukan itu tidak benar. Yaitu ya, berbuat dengan kata-kata, contoh kata-katanya seperti itu. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu pun pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mencari siapa yang salah. Kamu berhak merasa seperti itu. Ini adalah pada proses menstabilkan identitas. Kita berkomunikasi dengan murid supaya dia merasa nyaman, supaya dia dapat terbuka dalam berbicara, dapat menyadari identitasnya. Setelah anak nyaman, nanti kita lakukan validasi tindakan salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Itu adalah contoh kalimat dalam kegiatan ini. Kamu pasti punya alasan melakukan hal ini. Nah, setelah dia nyaman, kalau kita bertanya, siswa akan menjawab pertanyaan kita dengan kesadarannya, bukan dengan rasa takut. Dia bisa menjawab hal tersebut, padahal kamu bisa berbuat lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Ya, ini semua adalah dalam proses atau tahapan validasi tindakan salah. Setelah dia nyaman, kita bertanya apa alasannya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Seperti sebuah kasus, ya, memecahkan kaca. Nah, semua orang kemarin di kelas A itu juga ada yang menanyakan kaca, bukan cuma kamu. Ini tadi kok bisa seperti ini? Dia akan bercerita kalau dia nyaman. Terus ini yang ketiga, apakah dia memecahkan kaca karena apa? Bermain sepak bola di dalam kelas. Di tindakan ketiga mungkin ada jawaban, apakah benar bermain sepak bola itu apa? Iya, di dalam kelas. Apakah sesuai
Dan salah jawabannya setelah dia sadar, enggak, itu salah. Lah, terus bagaimana ini solusinya? Nah, dia akan memikirkan, kita membimbing, dia memikirkan solusinya seperti apa. Yang pertama dia pasti mungkin ya, namanya anak-anak pasti bilangnya, saya nggak akan mengulangi. Tapi kan kita butuh solusi lain. Itu kacanya sudah pecah, harus diapakan. Nah, anak pasti berpikir, dan insya Allah setelah kita seperti itu, besok lagi dia nggak akan mengulangi. Karena solusinya dia sendiri yang menemukan. Kita guru hanya membimbing, mendengarkan, dan mengarahkan ke hal yang lebih yang baik. Tidak memaksa seorang siswa untuk melakukan hal yang tidak dia inginkan. Next. Nah, ini adalah contoh dari video yang dibuat dalam penerapan segitiga restitusi. Mungkin, nah ini contohnya ya, contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di dalam kelas, dan saya harapkan nanti Bapak dan Ibu guru juga dapat menerapkan hal tersebut, karena ini juga mengurangi emosi kita sebagai guru dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang ada pada siswa kita. Jadi nanti kalau kita sudah bisa menerapkan ilmu-ilmu tadi yang sudah saya sampaikan, insya Allah bahagia nanti. Siswa juga bisa selamat dan bahagia, Bapak dan Ibu gurunya juga bisa bahagia. Ya, tidak terlalu menggunakan emosi kita melakukan membuat solusi, mencari solusinya bersama. Ya, ini itu adalah materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Apakah dari Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan? Monggo kalau ada yang ditanyakan. Dari ditanyakan berarti Bapak dan Ibu guru sudah memahami apa-apa langkah-langkah untuk memberi pelayanan terbaik bagi murid-murid kita. Oke. Ya, demikian ya. Nanti jika ada pertanyaan, ada hal yang ingin diketahui dan belum diketahui, jika saya bisa bertanya pada saya, jika saya bisa menjawab, akan saya jawab baik di dalam forum maupun di luar forum. Demikian yang dapat saya sampaikan, ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari pendidikan CGP angkatan 10. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika atas ilmu yang sangat bermanfaat. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di akhir acara. Untuk menutup acara hari ini, marilah kita belajar. Baiklah, karena ada yang request untuk acara ditutup, izinkan saya untuk memberikan satu pantun lagi. Siang hari pergi dengan suami, jalan-jalan lihat pelintut berlawasi. Usai sudah pertemuan kita hari ini, cukup sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada salah kata dari saya.